kukus, kues, kue, ya, ya itulah pokoknya itulah. Kukus, kues, kue, ya, ya itulah pokoknya itulah. Nah, halo, selamat datang di channel Papa Gendut Tutorial. Ya, gimana kabar? Semoga sehat selalu. Lama ya saya tidak upload sebuah video tutorial sama tips dan trik ya. Oke, kali ini saya akan memberikan tips dan trik mengenai mikrotik ya, jadi mengenai jaringan. Di sini saya membagikan bagaimana supaya klien mendapatkan aliran data melalui IP address dengan cepat gitu. Ya, ada dua tips dan trik yang saya bagikan, yakni kita harus setting melalui DHCP list atau melalui DHCP list atau DHCP servernya. Terus yang kedua kita bisa pisah traffic gitu. Ini saya cuma bagi tips dan trik saja ya mengenai tutorial pembuatannya. Saya akan buat video dalam segmen tersendiri. Oke, mari kita lihat ya. Di sini kita masuk ke IP, kemudian pool. Nah, di sini saya sudah buat ya. Gitu. Terus kemudian kita bisa lihat nih di user address. Jadi ketika kita sudah mempunyai IP pool, membagi segmen dari IP addressnya, kita bisa melihat nih dibaginya kemana aja gitu. Nah, ini perangkat-perangkat yang terhubung melalui IP pool. Nah, ini yang tersimpan ada sebanyak 314 item. Nah, kemudian cara untuk bagaimana nih kita bisa mengkomunikasikan dari klien ke AP, yaitu baik sebagai IP WiFi maupun dia repeater ya gitu. Kita ke IP DHCP server. Nah, di sini kita lihat kita langsung ke bagian list. Nah, list ini artinya apa? Jadi list ini sebuah HP itu dia minjemin IP address gitu. Jadi ketika perangkat terhubung dia dipinjemin IP address, maka dia bisa internetan. Nah, itu akan menjadi rancu random lama gitu dalam merespon ya kadang sebuah AP gitu, karena dia tiap mikrotik ini kita reboot ya, kita perlu reboot, kita setting konfigurasi reboot dia tiap jam yang sesuai kita inginkan. Nah, dia akan ngereset tuh, nah ngasih IP random lagi. Nah, solusinya adalah membuat AP kita statik gitu, jadi bukan DHCP. Nah, contoh nih saya sudah buat di poin ini nih, ada CPE 220 ruang 16. Nah, di sini bisa kita lihat saya sudah mempunyai IP klien yang sudah saya namain sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi kelihatan nih ada di gazebo 1, gazebo 2, operasi lab 4 gitu. Karena saya kerja di sekolah jadi ini ruang-ruangnya gitu, nama tempatnya ya hubungan dengan sekolahan gitu. Nah, jadi ini beberapa router-router yang sudah ada. Nah, ini saya sudah buat CP 220, CP 605 dan 610. Jadi kita klik nih salah satu. Terus kemudian di sini ada pilihan statik. Maka kita klik statik, apply OK. Nah, begitu aja sih sederhananya. Nah, ini karena saya sudah setting semua statik, jadi IP address-nya itu nggak bakal berubah-berubah gitu. Jadi ketika dia memancarkan sinyal, ada klien connect, nah dia akan ikut nomor setelahnya seperti itu. Jadi nggak akan keganggu, dia akan dapat IP address berapa nih routernya gitu. Nah, itu kelebihan dari kita membuat dari kliennya IP AP kliennya itu statik gitu, supaya cepat komunikasi antar perangkat itu cepat terjalin. Jadi aliran data itu cepat dapat. Jadi si klien ketika connect ke WiFi langsung tak, nah dia bisa internetan gitu. Nah, contohnya ini ya, ini desktop, ini kayaknya laptop nih. Terus kita klik next static, terus apply OK. Caranya sih seperti itu. Terus kemudian tips berikutnya adalah
gimana nih supaya kita internetan lancar dan tiap-tiap klien ini punya porsinya sendiri-sendiri. Jadi kita umpamakan internet itu sebuah protokol jalan yang sudah ditentuin, lajur kiri untuk motor, lajur kanan untuk mobil gitu ya. Nah, kita buat jalur itu seperti itu terus. Jadi contoh nih untuk traffic YouTube, nah, kecepatannya segini gitu, maksimalnya segini gitu, downloadnya segini, uploadnya segini. Itu kita terapkan dengan metode namanya pisah traffic gitu. Nah, pisah traffic ini masuknya di IP firewall. Nah ini saya perbesar, jadi masuk di Mangle, kita buat ini. Nah ini udah kelihatan nih, berjalan semua kan, koneksi Eraport. Nah ini karena saya buat Eraportnya sekolah kami ini online, jadi sebelumnya kita ngumpul di satu server menggunakan metode intranet gitu ya, local host gitu. Tapi sekarang enak, bisa diakses dari luar gitu ya. Terus kemudian koneksi medsos. Nah, medsos yang di sini yang saya batasin tuh ada 4, yakni TikTok, Instagram, Facebook, Twitter gitu. Kemudian namanya koneksi YouTube. Nah, ini kita buat namanya pisah traffic. Kenapa? Ya itu tadi untuk memperlancar. Jadi trafficnya ini kemana aja kita pisahin gitu. Untuk medsos ya untuk medsos, untuk Eraport, untuk YouTube. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, mengenai caranya ada di segmen berikutnya. Terus setelah kita mengaturnya di firewall, kita ke kukus, kue ya itulah pokoknya itulah. Kukus, kue ya itulah pokoknya itulah. Nah, di sini saya sudah buat nih. Ada traffic medsos, traffic Eraport, traffic YouTube. Jadi kita sudah buat tujuan dibuat ini ya itu tadi, untuk memperlancar aliran data atau paket internet ke klien gitu. Jadi enak. Terus yang kedua adalah bisa kita batasi dengan berbagai rule. Contoh nih, orang mau internetan pakai Facebook gitu, paling mentok dia setengah jam dia RTO gitu ya. Ya udah, gitu. Kita bisa setting di situ, konfigurasi di situ. Ya ada beberapa rule yang bisa kita tanamkan dalam paket MikroTik ini. Oke, mungkin sekian itu aja. Di video berikutnya saya akan buat nih bagaimana membuat yang saya bicarakan tadi mengenai pisah traffic maupun membuat pisah traffic maupun mengatur simple queue-nya. Demikian videonya, mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sukses selalu. Thank you.